Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. القائل في كتابه العزيز ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقوله قبل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati dan muliakan segenap guru kita, tokoh ulama kita, Ketua Majelis Ulama Kota Bima, Ayahanda Tuan Guru Dr. Randus Haji Ramli Haji Ahmad, Bapak Sekda, Bapak Ketua DPRD Kota Bima yang kami juga hormati dan muliakan, Bapak Dandim, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Cabang Bima, Ketua FKUB, demikian juga bapak-bapak yang lainnya yang gak bisa kami sebutkan satu persatu, lebih khususnya dia sahibu hadhil hajah, khususnya Bapak Kapolres Bima Kota yang insya Allah kita doakan bersama semoga beliau beserta seluruh anggota mendapatkan anugerah barokah Allah dalam setiap tindakan actionnya, diberikan rahmat oleh Allah dalam setiap langkah tindak tanduknya dalam rangka memberikan pengamanan dan pengawalan, dan itu semua ada dalam nilai-nilai ajaran agama kita. Singkatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah silaturahim pada hari ulang tahun Bayangkari yang ke-74 yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali pertemuan dan perjumpaan kita pada pagi hari ini, sepatutnya dan sepantasnya lah kita semua sadar diri, sadar hati dengan ketulusan dan keikhlasan hati kita semua untuk kembali kepada kelemahan titik awal dari kehinaan dan kerendahan kita dalam kehidupan di atas dunia ini, atas di bawah kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menyadari bahwa kita hanyalah makhluk Allah, maka di atas sana ada Al-Khaliq, pencipta, dan kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya ciptaan, Bapak Ibu, adalah hasil daripada apa yang dirancang secara khusus oleh Sang Maha Kuasa Al-Khaliq, dan rancangan-rancangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bukan rancangan apa adanya atau sederhana, tetapi ada rancangan yang begitu luar biasa. Ada sandiwara yang teramat dahsyat dan luar biasa dari Sang Pencipta dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Allah sebagai aktor utama dan juga beliau adalah Rabbul Alamin. Kemudian para malaikat-malaikatnya adalah merupakan pengatur
pengayom sekaligus pelanjut perpanjang tangannya, tetapi juga bukan karena Allah tidak kuasa dan tidak mampu. Para nabi-nabi Allah sudah diutus Bapak Ibu, bukan berarti Allah nggak mampu menyampaikan risalahnya. Mengutus para guru dan alim ulama sebagai warasatul anbiya wal mursalin bukan berarti Allah sang maha kuasa nggak mampu. Tetapi semuanya itu adalah ada sandiwara di balik itu semua. Sandiwara-sandiwara ini tengah sedang kita jalankan dalam kehidupan ini. Dan sandiwara-sandiwara itu sudah termaktub di dalam ayat-ayatnya yang luar biasa, baik ayat kauniyah ataupun ayat Al-Qur'aniyah, ayat alam sebagai alur dan bahan untuk kita pikirkan bagaimana alam ini. Ayat Al-Quran sebagai landasan inti, landasan dasar bagi kita untuk memikirkan bagaimana ayat kauniyah bisa kita kelola berdasarkan wahyu Allah, berdasarkan arahan Allah, berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang punya intensitas syukur yang paling tinggi adalah ketika dia mengembalikan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kembalikan lahir batinnya kepada Sang Maha Kuasa Penciptanya. Dia kembalikan nikmatnya kepada segala sumber nikmatnya. Dia kembalikan kesehatannya kepada Sang Maha Kuasa yang menciptakan kesehatan. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaslah dalam ayat Al-Qur'anul Karim begitu luar biasa dan banyaknya ayat-ayat yang membicarakan mengenai rasa syukur, membicarakan bagaimana kita menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sang Maha Kuasa ini. Dari awal sudah dibimbing kita 17 kali sehari semalam, kita diajarkan oleh Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada makna rasa syukur yang ditanamkan lebih awal dalam kehidupan kita. Segala puji hanyalah milik Allah. Kita dibimbing 17 kali sehari semalam. Dengan 17 kali sehari semalam ini sebetulnya meningkatkan kualitas yang luar biasa dari nilai-nilai makna rasa syukur. Ditambah lagi qabliyah ba'diyahnya, tahajudnya, kemudian duhanya, witir dan sebagainya. Seandainya kita benar-benar menjaga apa yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait memaknai rasa syukur ini, hadirin dimuliakan Allah, maka hati ini tidak akan pernah berontak. Dia akan tetap tenang dengan ketenangan syukurnya. Mata akan tenang dengan pandangannya yang biasa dan pandangan yang penuh makna. Mulutnya akan mengucapkan kalimat-kalimat yang terbaik sebagai wujud syukurnya. Tangan akan memegang yang terbaik dengan syukurnya. Kaki sama dengan segala-galanya itu, hadirin dimuliakan Allah. Pasti nilai-nilai kesyukuran itu akan terbukti dan terlimpahkan dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya, hadirin sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah yang memanifestasikan rasa syukur itu dalam bingkai kehidupan kita sebagai contoh bagi kita, sebagai ikutan kita? Tiada lain, dialah baginda Nabi kita Muhammad, karena dia adalah merupakan wakil Allah, yamin Allah, perpanjang tangan Allah untuk menyampaikan karakter-karakter syukur dalam kehidupan ini. Makna syukur, aktualisasi syukur itu terbukti dalam kepribadian Nabi kita Muhammad. Makanya Nabi Muhammad dari namanya, hadirin, itu sudah beda dengan nama-nama lainnya. Beliau memiliki nama yang begitu luar biasa, dari nama-nama yang terindah, nama-nama yang mencakup semua makna syukur, mulai dari Ahmadnya yang sangat terpuji, min ba'di ismuhu Ahmad, dan ini tertera dalam kitab Injil pada masanya.
min ba'di ismuhu Ahmad. Nama itu terungkap dalam kitab Injil pada masanya. Ada namanya Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Dilengkaikan dan dinamakan nama Taha karena terkait ayat-ayat Allah yang diaktualkan beliau dalam kehidupan ini penuh dengan makna-makna dan nilai syukur. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada nama beliau adalah Yasin, ya Sayyid, wahai sang penghulu para nabi. Nabi Muhammad hadirin subhanahu wa ta'ala adalah wujud manifestasi syukur dan aktualisasi syukur dalam kehidupan kita. Karena itu pantaslah baginda Nabi kita diperintahkan untuk dicontohi setiap langkah lahir batinnya. Dalam salah satu sabda Rasulullah, ayahanda bunda sekalian dimuliakan Allah, ketika Nabi kita Muhammad sedang beribadah, percucuran darahnya di kakinya, terpecah-pecah kakinya, mengeluarkan darah segar, tertatap dan terpandang oleh Bilal bin Abi Rabah. Kita ingin memperhatikan dan mengingatkan beliau bahwa waktu subuh sudah tiba. Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ini? Bukankah surga itu sudah telah dijaminkan oleh Allah untukmu? Bukankah neraka sudah diharamkan untukmu? Kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Satu jawaban Rasulullah yang dimuliakan Allah cukup menjadi motivasi kita dalam khutbah yang kara yang ke-74 ini dan khut-khut yang lainnya. Rasulullah bersabda, afala akun abdan syakura. Bila tidak pantas aku ini menjadi hamba yang pandai bersyukur, paling terdepan dalam mensyukuri nikmat Allah, nomor satu yang paling pandai bersyukur atas nikmat Allah Bilal. Apakah pantas aku yang sudah ditetapkan menjadi pemegang kunci surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ini sombong? Tidak Bilal. Apakah pantas aku ini sudah ditetapkan sebagai nabi yang pertama, sebagai nabi-nabi Allah sekaligus penutup para nabi ini, tidak pandai bersyukur Bilal? Tidak, aku ini menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari beberapa landasan filosofis ayat Quran, perilaku Nabi kita Muhammad, dan karakteristik Sang Maha Kuasa dengan sifat syukurnya, bagaimana sekarang kita buktikan dalam kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Sang Maha Kuasa ini. Kita sebagai pelayan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai tingkat posisi keahlian kita. Para ulama menjadi pelayan agama yang akan menenangkan hati umat. Pelayan Allah untuk mensejahterakan hati umat, menenangkan hati umat, menenangkan langkah-langkahnya, menenangkan pikirannya yang sedang goyah, mendinginkan suasana, memberikan kepastian hukum dengan dalil-dalil nakli ataupun akli ijtihad. Para pemangku kekuasaan, dia adalah pelayan Allah. Hadirin dimuliakan Allah, jangan main-main. Pemangku kekuasaan itu pelayan Allah, karena Allah adalah pemangku dan pemegang kendali segala kekuasaan yang ada di atas muka bumi ini. Qulillahumma malikal mulk. Qul ya Muhammad, katakanlah Muhammad, lillah, Allah lah raja segala raja yang ada di bawahnya. Allah lah raja dari semua presiden yang ada di atas bumi. Allah lah raja daripada jenderal-jenderal yang ada di atas bumi. Allah lah menjadi
pemegang kunci kendali kepemimpinan siapapun yang ada di atas muka bumi. Hadirin kaum muslimin sekalian, para pemangku amanah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan taraf dan keahliannya, lebih khusus bapak-bapak, saudara-saudara kami dari pihak kepolisian yang begitu luar biasa. Bapak Ibu adalah pemangku amanah Allah juga, pemangku dalam wilayah aman, al-aman, wilayah keamanan, wilayah ketertiban, wilayah kenyamanan masyarakat, wilayah ketenangan masyarakat. Maka pantas ada salah satu sabda Rasulullah SAW yang sulit hadis ini teksnya kita temukan hadirin, kecuali kalau kita takhrij oleh para ahli-ahli hadis, bahwa salah satu al-ummal, pekerja, salah satu action pelaku yang terbaik di atas bumi ini adalah memberikan keamanan, kenyamanan kepada masyarakat. Kenapa hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena awal daripada segala-gala undang-undangan, segala dasar ajaran agama adalah keamanan, kenyamanan, ketertiban. Kalau kita mampu melayani itu semua, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan sesuatu terbaik, merestui, meridhoi, merahmati dan memberikan berkah kepada kita semuanya. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Mensyukuri berarti kita mengembalikan apa yang ada pada diri kita kepada sumber nikmat sesungguhnya. Jangan sombong Bapak Ibu, jangan sampai kita takabur, karena dua sifat ini akan melenyapkan nilai syukur. Fir'aun itu bukan presiden lagi, bukan pemimpin lagi, tapi sudah menetapkan dirinya sebagai faqala ana rabbukum al-a'la, saya Tuhanmu yang tinggi, Pak. Tapi apa ujung-ujungnya tenggelam juga. Mau sombong sebagai pemimpin, Bapak Ibu, maaf, sudah ada contoh dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada contoh, kita tunggu masanya saja, tunggu hari-harinya saja. Faqala ana rabbukumul a'la, kepada kaum Bani Israel yang begitu banyak, Bapak Ibu, kaum yang dimuliakan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Nama itu menjadi tema, subtema, baik nama secara identitas mereka, perilakunya, kemudian akhlaknya, semua tertera dalam Al-Quran. Dan itu dikepalai dan dirajai oleh Fir'aun yang ujung-ujungnya dia menyatakan aku Tuhan yang paling tinggi. Tapi pada akhirnya ketika Allah tenggelamkan Fir'aun, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Musa, anak sekarang baru sadar. Musa, aku baru sadar sekarang. Memang sadar Bapak Ibu, penyesalan Bapak Ibu ada di ujung-ujung kehidupan kita. Sekarang belum. Baru tahu sakaratul maut, tinggal 1 senti baru kita sadar. Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah, pas di lehernya, Musa tolong dong. La ilaha illallah Bapak Ibu, menetes air mata seperti sekelas Fir'aun, ujung-ujung minta tolong juga kepada Nabi Musa. Qarun sama Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu adalah orang-orang yang diamanahkan Allah untuk orang yang kaya, jangan sombong. Sudah ada orang-orang terkaya sebelum kita. Kayanya Qarun tidak seperti kekayaan kita. Inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kuncinya Qarun itu Bapak Ibu dalam ayat ini, surah Al-Qasas ini, kuncinya
seandainya ditandu, dipangku, ditunduk dalam bahasa kami, bahasa Bima, 40 dalam satu riwayat, 40 binaragawan yang kuat-kuat fisiknya, kuat jiwanya, lalu dia memegang kunci harta korun, maka mereka tidak akan mampu membawa kunci harta korun. Tapi apa yang terjadi? Wasbahal ladzina tamannau makanahu, sampai pada ayat fakhasafna bihi wa bidarihil ard, hanya diminta jatah nikmat Allah. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menitipkan wasiat kepada Musa, Musa minta bagian nikmat saya kepada Qarun itu. Dia sudah kaya, berkata bagian saya itulah zakat, itulah sedekah, itulah infak. Allahu Akbar. Apa kata Qarun Bapak Ibu? Sebagai visualisasi kehidupan kita, untuk kita buktikan dalam kehidupan kita apa yang terjadi. Qala innama utituhu ala ilmin indi ya Musa. Musa, ente itu gak tahu malu, gak tahu diri. Katanya ente Nabi Allah, ente Rasul Allah, kok kepada saya mintanya? Minta harta kepada saya. Ini harta dengan ilmu saya. Qala innama utituhu, aku mendapatkan hartaku Musa karena Allah, maaf, karena aku mendapatkan ilmu dari ilmu diriku sendiri, dari kekuatanku sendiri, kemampuanku sendiri. Musa, coba Bapak Ibu, bagi yang merasa diri pernah berkata seperti ini, taubat segera sebelum ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ditempatkan menjadi pemimpin adalah karena aku kuat, maaf. Karena partaiku kuat, maaf. Karena jiwaku mantap, maaf. Karena hartaku mantap, dukungan orang lain mantap. Jangan, bumi ini bukan milik kita. Ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ungkapan Qarun ini dibalas oleh Allah. Musa, tinggalkan daerah itu saja, ajak keluarga. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard, lalu kami buka belah tanah sekitar hartanya, ditenggelamkan dan ditelan oleh tanah mentah-mentah semua harta yang dimiliki oleh Qarun, dan di penghujung bumi itu menelan, maka Qarun pun ditelan oleh bumi. Ketika sampai di lehernya Bapak Ibu, senasib sama dengan Fir'aun yang menyatakan, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Ketika Qarun berkata, aku adalah raja yang harta. Di ujung-ujungnya, Musa, tolong dong Musa, anak sekarang baru sadar juga. Ujung-ujungnya kesadaran dan penyesalan berada di ujung-ujung kematian kita. Apa yang terjadi pada diri Qarun ini beda dengan Fir'aun. Kalau Fir'aun di laut Bapak Ibu, maka Qarun berada di darat. Terakhir Nabi Musa menyatakan, aku minta, aku utus para muzaki yang meminta, para las lembaga amil zakat sudah kusuruh. Kata Nabi Musa, seperti itulah bahasanya mungkin, tapi ente tidak mau mendengar. Sekarang tinggal kepalamu, tenggelamkan aja sekalian deh kepala lu. Tuh, selesai, mampus. Sehingga Qarun sombong dengan harta yang dimiliki dan dikumpulkan, mati juga Bapak Ibu. Mau jadi praktisi hukum yang sombong, jangan, sudah ada Haman dulu. Mohon maaf para praktisi hukum, para dewan-dewan, terutama dewan pusat sekarang ini, banyak maaf. Jangan sombong Pak. Haman itu praktisi hukum kelas dunia. Inna Fir'auna wa Hamana wa Qarun. Fir'aun adalah contoh pemimpin yang gak baik. Kemudian Qarun contoh
ekonom yang kurang ajar, sementara Hamman adalah contoh praktisi yang kurang ajar. Apa yang terjadi juga hancur dimakan oleh ulat Hamman ini. Kenapa? Dia mempermainkan kata-kata dengan indah, bersilat lidah dengan luar biasanya, menggugah siapa yang mendengarnya, tapi tujuannya hatinya adalah niat yang salah. Tapi apa? Allah hancurkan juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tunggu waktunya. Bagi siapapun yang merasa diri urusan ini, maka tunggu waktunya. Allah yang memiliki nyawa kita, Allah yang punya tenaga kita, Allah yang memiliki lahir batin kita. Ketika dikatakan kun fayakun, ente hancur, maka tidak ada kata besok, lusa, minggu ini, tidak. Seketika Allah bisa hancurkan kita juga di mana. Kemudian selanjutnya ketiga, bagaimana cara kita menghindari itu semua? Mudah saja Bapak Ibu, kita bercermin pada diri kita. Kita cermin diri kita. Jangan lihat orang lain. Ambil cermin besar. Kita tatap ke mata kita, ya Allah, indah sekali matanya. Indah sekali ya Allah. Saat mataku sakit, sulit ku pandang ya Allah. Lihat hidung kita, aduh begitu luar biasanya. Apakah pesek atau mancung sama saja? Kenapa? Dengannya bisa kita bernapas, mengeluarkan udara Allah. Kita lihat lagi bibir kita, lalu ke dalam lidah kita, gigi kita. Coba nggak ada gigi, nggak ada yang ngomong ataupun senyum bicara sekalipun, mungkin cari gigi palsu. Coba kalau bibir kita hanya satu diberikan Allah, pasti seperti bibirnya maafikan apa di tengah lautan. Kalau nggak ada bibir semuanya Bapak Ibu mau ngomong nggak bagaimana? Atau lidah tidak diberikan oleh Allah dengan bisu, maka kita hanya tengah tidak ada yang kita pahami kata-kata saudara kita. Manfaatkan ini dengan baik, maka hakikat sebuah rasa syukur itu. Lihat tangan Bapak Ibu. Lihat tangan. Tangan adalah kunci mentashihkan, mengesahkan segala-galanya. Mau menjatuhkan ada pada tangan, mau mengangkat ada pada tangan. Dengan goresan tangan bisa menghancurkan dan mengangkat serta menjatuhkan. Maka kalau kita lihat tangan ini sebagai ciptaan Allah, untuk menyampaikan rasa syukur kita, subhanallah, kita akan menangis kalau tidak ada tangan Bapak Ibu. Coba lihat orang yang tangannya buntung satu, ya Allah kasihan Bapak Ibu. Kalaulah kita nggak ada tangan, bagaimana Bapak Ibu? Itu dari sisi fisik. Sekarang dari sisi hati. Hati Allah berikan, subhanallah, sebagai nikmat yang teramat dahsyat dan luar biasa, sebagai makom dan tempat kita untuk bersyukur atas nikmat Allah. Nabi Daud, ayuhanda bunda sekalian, itu adalah contoh ujian yang teramat dahsyat juga kalau kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita untuk memaknai khutbah yang kali ini dan khutbah yang lainnya Bapak Ibu. Nabi Daud hanya disimpan oleh Allah otak dan hatinya. Yang lain Bapak Ibu hancur dimakan oleh ulat dan lalat. Otaknya masih diberikan kehidupan, hatinya masih diberikan kesempatan untuk bernapas. Lalu beliau bertanya, ya Allah Tuhanku, kenapa Engkau memberikan kesempatan untuk aku ini? Kalau jawaban kasarnya, Daud, aku berikan kesempatan untuk engkau nikmati dua indera ini, supaya ingin kuuji kamu termasuk hambaku yang pandai bersyukur atau tidak, Daud. Dan Daud pun pernah sebelumnya memohon Bapak Ibu, ya Allah Tuhanku, engkau berikan ujian dan cobaan kepada hambamu seperti ini, silakan. Ternakku sudah hancur semuanya, pertanianku semuanya sudah habis, keluarga pun engkau cabut satu-satu, sisa istriku saja, wahai Allah. Tinggalkan sesuatu yang bisa-bisa mengingat engkau ya Allah Tuhanku. Ditinggalkanlah otak dan hatinya. Hati yang dimulakan Allah, manfaatkan hati kita. Hati ini adalah raja dalam tubuh kita. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, di dalam tubuh itu ada sebongkah daging.
Innal idza saluhat, ketika hati itu baik, saluhat sairul jasad, maka seluruh tubuh pasti akan baik. Wa idza fasadat, kalau hati ini enggak baik, maka hancur semua tubuh. Maka jelas biarlah hati yang menjadi komando bagi kita. Ayah bunda sekalian, mari kita jadikan hati sebagai alat untuk bersyukur kepada Allah. Itulah syukurnya hati. Imani Allah, bagi maaf yang muslim, imani Allah Sang Maha Kuasa. Bagi saudaraku yang non muslim, imanilah Tuhannya sendiri. Karena apapun ujung-ujung daripada hati tetap menyatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Aneh kalau ada orang yang gak bertuhan, Bapak Ibu. Mohon maaf, bukan kita menyinggung suasana sekarang, Pak. Kalau yang merasa diri di suasana, ya urusan sendiri. Aneh orang yang gak ada rasa dalam dirinya bahwa dia itu tidak punya Tuhan. Kenapa? Detak jantungmu itu apa katanya? Salah seorang pakar jiwa, maaf, pakar jiwa, pernah kami baca dalam majalah Hidayatullah beberapa tahun yang lalu. Kami kutip, seandainya manusia tahu apa yang disuarakan oleh detak jantung itu, maka dia akan merasa diri bahwa dia adalah hamba Sang Pencipta. Apa detak jantung Bapak Ibu? Detaknya tuk, 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 tuk. Apa itu Bapak Ibu? Lo Tuhanmu loh yang bersuara ini. Allah, Allah, Allah. Lalu apa? Profesor ini masuk Islam Bapak Ibu. Dia sadar sebelumnya dia takabur dan bertuhankan yang tidak jelas, mentuhankan benda-benda, menuhankan sesuatu yang ada di alam ini. Tapi rupanya di ujung-ujungnya Allahu Akbar, dia peluk jantungnya, terdetak suara rasa, maka rasa itu melahirkan kata-kata Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mau lari ke mana? Di ujung barat alam ini Allah yang punya, ujung timur milik Sang Maha Kuasa, utara selatan milik Kuasa, yang atas dan bawah milik Sang Maha Kuasa. Mari Bapak Ibu kita kembali kepada Sang Maha Kuasa. Kalau kita masih setengah-setengah tidak memiliki Tuhan, mohon paksakan untuk kita bertuhan. Dan bagi kita yang tidak benar-benar tidak mau pada Tuhan, ya janganlah ganggu suasana kondisi kita yang lagi tenang. Janganlah ganggu suasana-suasana yang lagi mencekam seperti ini. Biarlah COVID itu mengganggu kita, jangan lagi diganggu yang lain lah. Jangan undang umat ini marahlah. Jangan undang rakyat ini marah. Gunakan segala-galanya sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah, kembali kepada Sang Maha Kuasa, sejahterakan rakyat, tenangkan masyarakat, berikan kebahagiaan kepada mereka, lepaskan maaf umat muslimin itu untuk bersujud dengan baik, masuk ke masjid dengan tenang, berkomunikasi kepada Allah Tuhannya dengan khusyuk dan khudu. Selesai urusan Bapak Ibu, maka insya Allah Allah pun akan memberikan bantuan kepada kita. Ayah dan bunda sekalian dimuliakan Allah. Yang kedua yaitu syukur dengan lisan. Mari kita perbanyak untuk berzikir kepada Allah. Jangan lupa Sang Maha Kuasa. Dengan doa itu adalah zikrullah kita, zikir lisan kita. Kita perbanyak zikir, karena zikir itu mengingat. Kita mengingat itu adalah tanda cinta. Kalau cinta itu tidak ada, maka Bapak Ibu tidak akan ada kasih sayang antara kita dan sama Allah. Dan yang terakhir, ayah dan bunda sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buktikan syukur itu dengan ibadah perbuatan kita. Apa artinya Allah berikan indera yang terbaik ini kalau tidak dengan takbir? Apa artinya mata kita tidak melihat ayat-ayat Allah? Lalu wajah ini kita tidak sujud kepada Allah. Dua tangan ini tidak bersedekap dalam jantung ini. Dua lutut tidak bertelengkuk di tanah sebagai tempat kembali kita nanti. Dan dahi kita mohon rendahkan di tanah supaya tanah nanti menyambut kehadiran kita, supaya tidak diapit oleh tanah. Kan orang yang paling banyak bersujud, maka dia akan disambut oleh tanah sebagai kuburannya dengan penuh marhamah, ketenangan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin
yang sama-sama doakan Allah. Insya Allah hari ulang tahun Bayangkari, ada hari ulang tahun yang memiliki makna dan berkah bagi kita semua, bagi masyarakat, bagi rakyat, dan akan dinikmati oleh rakyat, karena ulang tahun ini adalah manifestasi daripada rasa syukur itu sendiri, dan kita buktikan rasa syukur itu dalam ibadah amaliyah kita sehari-hari dalam rangka berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita, berbakti kepada negara kita, bangsa kita, kemudian kita berbakti kepada rakyat dan masyarakat kita. Demikian Bapak Ibu, semoga uraian proses singkat ini memberikan ilmu kepada kita walaupun sederhana. Mari kita jalankan, semoga Allah meridhai dan merahmati kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila thariqin mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini itu sama-sama kita dalam keadaan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon Dia nyatakan bahwa Dia lebih dekat kepada kita ketimbang urat nadi kita. Bapak Ibu, dosa ini telah di-setting sedemikian rupa untuk kita sama-sama intinya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini amat penting Bapak Ibu. Sebagai manusia yang dhaif, kita membutuhkan pertolongannya. Sebagai manusia yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, keamanan, kita butuh kepadanya. Keselamatan kita butuh dari Allah Subhanahu wa taala, yang menyelamatkan kita dari hal-hal yang kita takutkan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menjamin. Oleh sebab itu, syarat untuk diterima doa itu ada dua. Yang pertama, diyakini kepadanya bahwa setiap doa kita pasti dijawab. Yang kedua, ingat pengabdian jajaran Polri. Bapak Ibu, saya ini adalah orang yang selalu ikut siaran Tawaf TV. Tawaf TV itu milik Dewan Masjid Indonesia. Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia adalah mantan Wakapolri, Bapak Dr. Andus Haji Syafruddin. Di sana banyak ditayangkan bagaimana polisi itu berkiprah di negeri ini. Yang terkesan kepada saya sebagai guru ngaji, Bapak, bahwa di Aceh itu kekurangan guru TPT, maka polisi mengambil bagian untuk mengajarkan Iqra kepada anak-anak, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sholat. Luar biasa. Saat COVID ini kita melihat polisi masuk di tengah-tengah masyarakat, membawa makanan, membawa obat-obatan, membawa pakaian dan sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bapak Ibu, jangan dianggap enteng ini kaitannya dengan doa, karena doa itu kaitannya dengan bagaimana pengabdian kita yang sudah dan juga pengabdian kita yang akan datang. Oleh sebab itu, melalui doa yang dirangkaikan dengan ulang tahun ke-74 Polri ini, Bapak Ibu, kita doakan jajaran Polri mudah-mudahan
tetap diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan pengabdiannya semata-mata karena Allah dan memberikan manfaat kepada sesama dan menciptakan kedamaian yang langgeng di negeri yang kita cintai ini. Mari kita awali doa kita dengan sama-sama membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'matahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyamiha wa quwwatil arwahi wa ridaiha wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Ya amanah qadifin amin amin amin. Ya amanah qadifin sallimna lima naqal. Ya amanah qadifin najina lima naqal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan hasanan mahsura. La ilaha illallah al-hayyul qayyum. Subhanallah rabbil arsyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nas'aluka min fadlika wa zaidika fil wal fawz bil jannati wal najati minan nar wal 'afwa wal hisab. Allahumma la tad'na dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafayta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liikhwanina والقائدين ولأجدادنا وللأساتذين والمعلمين ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وقنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وأعمالنا وقبل رسولنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.